أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Berkah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua yang di langit, yang di bumi dan di kedalaman lautan. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan penghargaan dan cinta serta rasa rindu kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Allah memang untuk dicontohi hidupnya dan dijadikan sebagai suri tauladan, serta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini bersama dengan malaikatnya dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin dan kita masuk ke bab baru pada pagi ini, semoga Allah berkahi, bab sabar. Dan sabar ini definisi sederhananya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar semampunya. Jadi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya, sesuai dengan syariat Allah. Jadi harus dihubungkan dengan potongan definisi terakhir itu tadi, sesuai dengan syariat Allah. Menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya sesuai dengan syariat Allah. Misal, seseorang di antara kita bangun di pagi hari, flu, sakit misalnya, demam. Maka ini takdir Allah. Bagaimana caranya supaya dia sabar? Dia terima dulu itu. Oh, Allah sedang menguji saya dengan penyakit ini misalnya. Kemudian langkah kedua, ikhtiar. Cari jalan keluar semampunya. Minum obat ke dokter, minum air hangat, ya, semampunya. Lalu sesuai dengan syariat Allah. Enggak boleh kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Itu contoh daripada aplikasi definisi sabar tadi. Seseorang meninggal, orang yang kita cintai misalnya meninggal, maka sabar, terima itu sebagai keputusan dari Allah. Kemudian ikhtiar semampunya, urus jenazahnya, doakan, sedekah buat dia, karena itu yang diperintahkan sesuai dengan syariat Allah. Dan tidak boleh kita melanggar. Jangan niyahah misalnya. Niyahah itu teriak-teriak, doain keburukan buat diri kita sendiri. Kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Misal. Atau dia mengatakan kenapa dia mati, Allah nggak adil, naudzubillah. Ya. Ini semua tidak boleh. Jadi ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat Allah. Ini kurang lebih definisi daripada sabar. Dan sabar ini adalah salah satu perangkat di dalam agama Islam yang sangat ampuh dan kuat untuk digunakan dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Tentu ada banyak ya, perangkat-perangkat yang Allah siapkan, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar, yakin, ikhlas, banyak. Tapi kita sedang membahas bab sabar ini. Dalilnya, kalau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memerintahkan kita untuk bersabar, yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayat ini, tapi saksi bahasan diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Karena semua cobaan yang datang yang membutuhkan perangkat sabar ini ada nilai pahalanya.
Makin seseorang itu kuat, menguatkan jiwanya, meyakini tentang janji-janji Allah kepada orang-orang beriman, pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang penting sesuai dengan hukum Allah, pasti akan dikasih jalan keluar. Maka tentu saja dia akan tenang di sini. Dia kuatkan kesabarannya. Jadi perhatikan lafaz dari Allah yang maha suci, dan ini kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang beriman. Bukan cuma sabar, tapi kuatkan kesabaran. Artinya komitmen, istiqamah dengan sabar itu. Dan tentu teman-teman sekalian, setiap ada masalah yang datang, ada hadis lain yang berbunyi innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Misal pertama kematian, pada saat itu saja sebenarnya. Kalau berlalu hari-hari makin ringan. Semestinya berarti kita makin berlalu hari makin bisa melaluinya. Bukan malah hari pertama, hari kedua sabar, tenang, diam. Kemudian di hari seminggu kemudian, sebulan kemudian baru berkeluh kesah kepada teman-temannya. Ini tidak tepat, karena yang sebenarnya menyakitkan di hari pertama itu. Hari-hari selanjutnya sudah lebih ringan. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Selebihnya sudah mudah. Hari pertama kematian, hari pertama hilangnya barang. Kalau sudah berlalu waktu selesai. Enggak ada masalah. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah 155. Namun sebelum saya baca surah ini, tentu ada hal yang harus difahami. Ada namanya ujian, cobaan, dan ini datangnya secara individu. Bahasa Indonesia begitu ya, ujian, cobaan. Kalau bahasa Arabnya ini dirangkum dengan kalimat musibah. Tetapi kita lihat bahasa Indonesia ada namanya cobaan dan ujian, dan ini datangnya kepada individu, beriman, muslim atau kafir. Seperti misalnya sakit, nggak mungkin orang sampai mati nggak pernah sakit. Cuma mungkin tinggal berat ringannya sakit itu. Dan ada penyakit standar, tidak ada orang tidak pernah flu misalnya, tidak pernah demam, itu sudah umum. Sakit perut, itu udah biasa itu, sudah umum gitu kan. Ada juga yang sifatnya atau meninggalnya keluarga yang kita cintai dan seterusnya. Ada yang lain namanya bencana. Bencana beda. Nggak bisa kita misalnya kalau sakit perut saya mengatakan saya kena bencana. Tapi saya kena cobaan. Ya. Karena bencana ini sifatnya umum. Dia merata. Kena kepada mayoritas masyarakat kayak tsunami, gempa, longsor, banjir. Nah kalau yang pertama, cobaan-cobaan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari ini pasti datang. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sebagaimana kita sehat, kita pasti akan sakit. Sebagaimana kita muda, kita pasti akan, itu pasti. Sebagaimana kita hidup, kita akan mati. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat. Itu selalu berpasang-pasangan. Orang kalau faham tentang sistem ini, pada saat dia sakit dia tahu. Misal dia flu. Dan umumnya cobaan datang pasti lebih sedikit dibandingkan nikmat. Seperti misal sekarang Bapak Ibu di sini yang hadir. Anggap umur seseorang di antara kita misalnya 50 tahun, 60 tahun orang yang tua misalnya. Baik, dari 60 tahun umur itu, mana lebih banyak? Merasakan kenikmatan atau merasakan cobaan? Umumnya orang merasakan kenikmatan. Mungkin dari sekian umur itu, dari 60 tahun misalnya, dia 40 tahun sehat. 50 tahun sehat, mungkin baru 10 tahun dia sakit. Atau mungkin kita dalam 1 tahun 365 hari kita sehat. Tahun depan 1 minggu Allah coba dengan flu. Kalau kita mau bicara adil, mestinya setahun sakit, setahun sehat. Atau setahun sehat, setahun sakit. Mestinya. Kalau difahami ini kita akan tenang dan bisa sabar. Oh ternyata Allah lagi mau melihat saya ini menikmati nggak, bersyukur nggak dengan nikmat yang ada kemarin. Karena ada orang begitu. Saking luar biasanya nikmat Allah pada dia sampai dia lupakan itu. Dia bisa aktivitas, bawa mobil ke sana sini, keluar 1 tahun, 2 tahun, tidak pernah sakit. Akhirnya Allah coba dia, supaya dia tahu besarnya nikmat itu. Orang kalau sudah masuk di ruangan ICU, itu baru tahu bagaimana luar biasanya nikmatnya kesehatan. Kita pada saat meriang, baru kita tahu nikmatnya minum air es itu.
Orang itu minum teguk dengan enaknya, kita sentuh aja ketakutan, gitu kan? Nggak bisa. Maka cobaan-cobaan juga punya makna di sini, supaya manusia sadar. Ulama merincikan tentang manfaat sabar dalam cobaan ini yang datang secara individu ya. Yang pertama, agar dia menyadari bahwasanya dia makhluk. Itu harus disadari ini Bapak Ibu sekalian. Karena cobaan kita sakit, kita lemah, kemudian ada target kita yang tidak bisa terpenuhi, ya. Itu semua untuk memberikan kesadaran bahwasanya kita makhluk, kita punya batas. Kita punya batas. Makan kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Dan ada saatnya walaupun kita mengejar target yang besar, tapi kita capek, letih, harus istirahat. Maka dia sadar bahwasanya dia makhluk. Itu manfaat yang pertama.